Jakarta punya target ambisius, yakni lewat Grand Design Pertanian Jakarta berbasis ruang yang ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan 30% pangan warga Jakarta. Bagaimana caranya? Pemanfaatan lahan pertanian di perkotaan atau urban farming ternyata bisa di mana saja. Salah satunya di lahan LRT Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Siapa sangka, di balik hiruk-pikuk kota Jakarta yang penuh polusi, kemacetan dan kepadatan penduduk, ternyata punya potensi pengembangan pertanian perkotaan. Ya, program urban farming mampu menghijaukan kota Jakarta sekaligus memenuhi kebutuhan pangan warga. Tak harus di atas lahan luas, urban farming dapat dilakukan di pekarangan rumah, bahkan depo transportasi LRT Jakarta. Sayuran mulai dari kangkung, sawi hijau, tomat hingga cabai ditanam di atas lahan seluas 270 kali 15 meter. Berawal untuk dikonsumsi karyawan sendiri, kini program urban farming LRT Jakarta mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar. Berdiri November 2023, kini 13 warga tergabung dalam kelompok tani binaan LRT Jakarta. Jadi ini adalah salah satu dukungan LRT Jakarta terkait program Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga ketahanan pangan, kemudian mengelola inflasi pangan gitu, dan tentunya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar. Jadi kalau lahan depo keseluruhan kan sebenarnya ada 10-an hektar gitu ya, cuman kan memang terbagi dari, dan ini kita memanfaatkan lahan kosong yang ada di bawah jalur, yang ada beberapa lahan kosong yang tadinya karena ini nantinya juga mungkin jadi kawasan TOD, jadi ada beberapa lahan kosong yang saat ini kita juga coba manfaatkan gitu ya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengungkap, nyaris sepenuhnya atau 98% pangan di ibu kota dipasok dari luar. Punya target ambisius seperti Singapura, Grand Design Pertanian Jakarta berbasis ruang ditargetkan dapat menghasilkan 30% kebutuhan pangan warga Jakarta. Caranya cukup beragam, dari menggerakkan ruang terbuka permukiman warga hingga pemanfaatan lahan kolong tol. Hitungan Pemprov DKI Jakarta, setidaknya ada 19.000 pegiat urban farming yang diprediksi terus meningkat. Kalau Jakarta itu di dalam Grand Design Pertanian, kita menyebutnya pembangunan pertanian tidak berbasis lahan, tetapi berbasis ruang. Kenapa ya? Karena kan terbatas kan? Nah, karena berbasis ruang itu, aset-aset yang tidak dimanfaatkan, kolong tol becak kayu 5,2 km itu kita selesaikan. Nah, saat sekarang ini kita ada di LRT, ini juga di bawah kolong tol kan, hanya memang harus salah satu syaratnya terpenuhi matahari. Pengamat pertanian dan pangan Khudori menyebut krusial bagi pemerintah menjawab tantangan pangan di perkotaan seperti Jakarta yang merupakan penyumbang inflasi nasional. Bekas ibu kota ini, porsi ekonominya itu kira-kira 17% dari porsi total Indonesia, sangat-sangat besar. Jadi gerak ekonomi di Jakarta itu akan menentukan juga gerak ekonomi secara nasional. Yang kedua, dari bobot inflasi menurut Bank Indonesia ya, Jakarta itu bobot inflasinya 27% lebih gitu. Jadi kalau inflasi di Jakarta itu tidak terkendali, terutama inflasi karena harga-harga pangan ya, volatile food itu tidak bisa dikendalikan, itu pasti punya dampak inflasi secara nasional, di mana pemerintah kota mendorong, mengembangkan inisiatif-inisiatif warga yang mengembangkan urban farming itu ditransformasi ya, bukan hanya sekedar hobi gitu ya, bukan hanya sekedar gimmick-gimmick gitu, tapi ini betul-betul bisa menopang sistem pangan kota, bukan hanya jangka pendek tapi juga berkelanjutan. Urban farming dan inisiasi positif semestinya terus dikembangkan sebagai upaya amunisi menghadapi krisis pangan. Pemerintah pun harus serius menangani permasalahan sektor pertanian. Jangan sampai Indonesia, sang negara agraris, justru tak mampu memenuhi kebutuhan perut rakyat.